Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan nama Raden Ajeng Wahyu Ayu Adiningsi bernomorkan NPM 10.111.3160 akan mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul Karakteristik pasien karsinoma ovarium berdasarkan gejala klinis, penyakit penyerta, komplikasi, dan usia di ruang rawat inap RSUD Al Ihsan Bandung periode Januari 2018 sampai Desember 2019. Di mana latar belakangnya itu yang pertama dari karsinoma ovarium adanya tinggi angka kematian, lalu adanya sulitnya pengobatan dan mahalnya biaya pengobatan, lalu ada pendeteksian dini yang saya akan mengambil indikator dari gejala klinis, penyakit penyerta, komplikasi, dan usia. Dari rumusan masalah yaitu yang pasti bagaimana karakteristik berdasarkan gejala klinis, penyakit penyerta, komplikasi, dan usia pada pasien karsinoma ovarium di RSUD Al Ihsan Bandung pada 2018 sampai 2019. Tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui karakteristik gejala klinis, lalu ada pada pasien karsinoma ovarium RSUD Al Ihsan Bandung, lalu untuk mengetahui karakteristik penyakit penyerta, komplikasi, dan usia pada pasien karsinoma ovarium di RSUD Al Ihsan Kota Bandung periode 2018-2019. Dari manfaat penelitian itu sendiri, yang pertama penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat akademis dan praktis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat akademis, di mana penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang karakteristik gejala klinis, penyakit penyerta, komplikasi, dan usia pada karsinoma ovarium di RSUD Al Ihsan Bandung periode 2018-2019. Dari manfaat praktis itu sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi pada pihak RSUD Al Ihsan Bandung mengenai data gejala klinis, penyakit penyerta, komplikasi, dan usia pasien karsinoma ovarium di RSUD Al Ihsan Bandung periode 2018-2019. Lalu dari subjek penelitian itu, pasien yang didiagnosis keganasan ovarium di RSUD Al Ihsan Bandung. Populasi penelitian itu seluruh pasien penderita keganasan ovarium di RSUD Al Ihsan Bandung periode 2018-2019. Dari teknik samplingnya itu ada total sampling, lalu sampel penelitiannya pasien yang mengalami karsinoma ovarium yang datang ke RSUD Al Ihsan Bandung periode 2018-2019 yang berjumlah 40 orang. Dari kriteria inklusinya itu sendiri, yang pasti seluruh pasien yang didiagnosis sebagai karsinoma ovarium. Yang kedua, pasien memiliki data rekam medis yang lengkap dari tahun 2018 atau dari 2019. Dari kriteria eksklusi, pasien itu tidak memiliki data rekam medis yang lengkap dari 2019 sampai 2018 dan sampai 2019 maksud saya. Dari metode penelitian itu sendiri adalah penelitian deskriptif, analisis datanya itu analisis deskriptif. Lalu dari operasional variabel, definisi operasionalnya itu, yang pertama itu gejala klinis, di mana dari definisi itu gambaran objektif dari suatu kondisi penyakit atau kelainan medis. Pada penelitian ini gejala klinis adalah gejala yang tercantum pada medical record. Nah, sementara tidak terdapat gejala klinis adalah tidak adanya gejala yang tercantum pada medical record. Indikatornya itu mendapatkan kista ovarium, anemia, pendarahan uterus abnormal atau PUA, ileus paralitik, retensi urin, dan tidak terdapat gejala klinis. Dari gejala penyerta, definisinya merupakan penyakit penyerta itu yaitu penyakit lain yang timbul atau dapat dialami pada penderita karsinoma ovarium. Indikatornya ada mioma uteri, gastritis, dan TBC baru. Lalu komplikasi yaitu suatu efek samping yang ditimbulkan karena adanya karsinoma ovarium. Yaitu indikatornya ada adesimatur, sepsis, akut kidney injury, efusi pleura, congestive heart failure. Lalu dari usia, definisinya itu adalah lama hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan. Pada penelitian ini, usia adalah yang tercantum pada medical record. Yang indikatornya itu kurang dari 30 tahun, 31 sampai 50 tahun, 51 tahun sampai 70 tahun, lalu yang lebih dari 71 tahun. Dari hasil penelitiannya itu, yang pertama berdasarkan lama rawat inap dan status pasien itu, dari rawat inapnya itu sendiri yang lebih dari 5 hari ada berjumlah 29 pasien, 5 sampai 10 hari itu berjumlah 11 pasien, yang lebih dari 10 hari itu tidak ada. Dari status pasien, yang hidup itu ada 39 pasien, yang meninggal itu ada 1 pasien. Dari hasil penelitiannya lagi, yang
pasien karsinoma ovarium di RSUD Alison Bandung berdasarkan gejala klinis, di mana gejala klinisnya itu ada kista ovarium yang berjumlah 3 orang jika dipresentasikan 13,04%, anemia berjumlah 11 orang jika dipresentasikan 47,83%, pendarahan uterus abnormal berjumlah 2 pasien yaitu presentasinya 8,69%, ileus paralitik yaitu berjumlah 1 pasien yang didefinisikan dipresentasikan 4,35%. Lalu ada retensi urin yang berjumlah 5 pasien yang dipresentasikan 21,74%, di mana ada juga tidak terdiagnosa gejala klinis. Nah, untuk jadi jumlahnya ini total pasien dari gejala klinis itu ada 23 orang yang presentasinya itu adalah 100%. Lalu selanjutnya yang berdasarkan penyakit penyerta, di mana ada penyakit penyertanya indikatornya adalah mioma uteri, gastritis paru, dan TBC paru. Di mana mioma uteri itu berjumlah 2 pasien 40%, gastritis 2 pasien 40%, dan TBC paru itu satu pasien 20%. Di mana total pasien yang mempunyai gejala penyerta adalah 5 pasien yang berpresentase 100%. Pasien karsinoma ovarium di RSUD Alison Bandung berdasarkan komplikasi, di mana komplikasi yang pertama itu ada desimatur berjumlah 1 orang 8,33%, sepsis berjumlah 4 orang, akut kidney injury ada 2 orang, efusi pleura ada 4 orang, ada congestive heart failure itu 1 orang. Di mana total dari komplikasinya itu ada 12 pasien sejumlah 100%. Dari pasien karsinoma ovarium RSUD Alison Bandung berdasarkan usia, di mana yang usia kurang dari 30 tahun ada 5 orang, 30-50 tahun ada 19 orang, 51-70 tahun itu ada 15 orang, dan lebih dari 70 tahun itu ada 1 orang, dan jumlah total pasien adalah 40. Dari hasil penelitian ada keterbatasan penelitian, di mana yang pertama data rekam medis pasien karsinoma ovarium yang disediakan oleh RSUD Alison Bandung hanya sebatas 1 tahun, yaitu periode 2018 sampai 2019. Lalu yang kedua itu data rekam medis pasien karsinoma ovarium yang disediakan oleh RSUD Alison Bandung hanya meliputi indikator gejala klinis dan usia. Sementara untuk indikator riwayat keluarga, paritas, hormonal, dengan gambar histopatologi dan derajat diferensiasi tidak disediakan, sehingga peneliti kesulitan dalam menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan indikator tersebut. Dari data rekam medis pasien karsinoma ovarium disediakan oleh RSUD Alison Bandung hanya menyediakan data diagnosa karsinoma ovarium, namun tidak diagnosa ke dalam jenis karsinoma ovarium yang lebih spesifik. Dari kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut, di mana jumlah pasien karsinoma ovarium di RSUD Alison Bandung yang terdeteksi gejala klinis yang paling banyak itu adalah anemia. Lalu dengan jumlah pasien karsinoma ovarium di RSUD Alison Bandung yang terdeteksi penyakit penyerta paling banyak yaitu mioma uteri dan gastritis. Untuk yang paling banyak terdeteksi komplikasinya itu ada sepsis dan efusi pleura. Lalu ada yang memiliki usia paling banyak itu adalah usia 30-50 tahun. Dari saran, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya juga, maka dapat diajukan saran sebagai berikut, di mana yang pertama, sebuah rumah sakit diharapkan dapat melengkapi data rekam medis pasien karsinoma ovarium berdasarkan beberapa indikator, diantaranya seperti riwayat keluarga, paritas, hormonal, gambar histopatologi, derajat diferensiasi, dan lainnya, sebagai guna menambah informasi terkait data rekam medis pasien karsinoma ovarium menjadi lebih jelas dan teliti. Pasien yang terdiagnosa karsinoma ovarium dapat melakukan pemeriksaan setelah merasa gejala klinis, penyakit penyerta, dan komplikasi yang dialami sehingga mendapat pengobatan secepat mungkin. Lalu diharapkan peneliti juga selanjutnya dapat menambah berbagai indikator atau faktor risiko yang dapat menyebabkan meningkatnya keganasan karsinoma ovarium. Selain itu dapat melakukan penelitian di rumah sakit lainnya yang memiliki pusat pelayanan karsinoma di Bandung. Baik, sekian presentasi penelitian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.